Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah musalla dan syakura, jamaah pengajian rutin malam Sabtu yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah, termasuk nikmat malam ini kita dapat duduk berkumpul bermuajahah di majelis ilmu yang mulia ini, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dengan pertolongan Allah dan dengan rahmatnya Allah, juga tentunya dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, dapat kembali melaksanakan kewajiban thalabul ilmi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat silaturahim, niat mensyiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Juga kita niat memakmurkan musola atau masjid dan niat memakmurkan majelis ilmu. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang berguna, ilmu yang disertai hidayah. Semoga manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita nanti pada waktu yang telah ditentukan Allah, mudah-mudahan dengan barokah kita istiqomah duduk di ilmu, semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun menuntut ilmu di lembaga pendidikan Islam, kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu badannya, zahir batin, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang soleh-solehah, yang berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh ibadah dan akhlaknya, baginda yang mulia tercinta, Nabi agung kekasihnya Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia dan tetap cinta kepada beliau, serta selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau. Semoga di hari kiamat kelak
kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ijma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat. Semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita dan ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang sedang sakit oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah buat bekal hidup nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sibaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tanzuru biha Al-Habib Muhammad Ridwan Jihad. Salatan tanzuru biha Al-Habib Muhammad Ridwan Jihad. Wa ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab.
Fakir pada kesempatan taklim malam ini ingin menyampaikan sebuah materi tentang 12 kelompok di hari kiamat nanti. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 152, baris yang ke-1 dari atas sampai baris yang ke-36 telah diterangkan an Mu'adz bin Jabal annahu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ia berkata, ya Rasulullah, akhbirni an qauli ta'ala yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Ya Rasulullah, terangkanlah kepadaku tentang firman Allah yang menyatakan pada hari itu, yakni hari kiamat, ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Jadi Mu'adz bin Jabal ini bertanya kepada Rasulullah SAW, memohon kepada Rasulullah agar beliau berkenan menjelaskan, menerangkan tentang isi atau maksud yang terkandung dalam ayat tersebut yang tadi dibacakan, di mana ayatnya itu terdapat dalam Al-Quran surah ke-78, yaitu surah An-Naba juz 30 ayat 18 yang berbunyi yauma yunfakhu bis-suri fatatuna afwaja. Pada hari itu, hari kiamat, ditiup sangkakala, yakni oleh malaikat Israfil, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Ini maksudnya tiupan sangkakala yang kedua kalinya sebagai pertanda bahwa seluruh yang mati akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka setelah dihidupkan, mereka dihalau, digiring ke padang mahsyar dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab amalnya yang telah dilakukannya selama hidupnya, baik atau buruk, semuanya akan mendapatkan balasannya masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu berkata demikian, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menangis, meneteskan air mata sampai air matanya membasahi bajunya karena terharu. Kemudian beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata beliau kepada Mu'adz, ya Mu'adz, sa'altani an amrin 'azim tusaru ummati 'ala 12 sinfa. Artinya begini, wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang sangat amat besar. Nanti di hari kiamat, umatku, umat Islam akan dikumpulkan oleh Allah dalam 12 kelompok, di mana 12 kelompok tersebut keadaannya berbeda-beda. Sampai ada satu kelompok semuanya berkepala babi. Baik, jadi malam ini kita akan membahas tentang 12 kelompok tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-awwalu yusaruna min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlan. Kelompok yang pertama oleh Allah dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa kedua tangan dan tanpa kedua kaki. Jadi kedua tangannya buntung, kedua kakinya juga buntung. Siapa mereka?
Mereka adalah alladzina yu'dunal jiran. Mereka adalah orang-orang Islam yang suka menyakiti dan mengganggu tetangganya. Jadi ketika hidup di alam dunia suka menyakiti tetangganya, suka mengganggu tetangganya, baik menyakitinya itu dengan ucapan-ucapannya, dengan perbuatan-perbuatannya, dengan tindakan-tindakannya, dengan sikapnya, dan dengan kelakuannya. Nah, orang yang seperti ini nanti di hari kiamat oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar, laisa lahum yadani wala rijlan. Mereka tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki. Dalam Al-Qur'an surah yang keempat An-Nisa 5 ayat 36, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah dalam ayat ini, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi jelas dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman agar berbuat baik, pertama kepada kedua orang tua kita, terutama ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, merawat kita dari semenjak bayi dengan penuh kasih sayang. Darah dagingmu adalah air susunya, jiwa ragamu adalah kasih sayangnya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada karib kerabat. Yang ketiga, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Yang keempat, berbuat baik kepada orang-orang miskin, karena mereka menjadi miskin bukan keinginan mereka, tapi itu sudah merupakan takdir dari Allah untuk mereka. Kemudian yang kelima, berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Ini masalah dekat atau jauh. Bisa dekat jaraknya atau jauh jaraknya, atau bisa jaraknya jauh namun dekat hubungannya, atau sebaliknya dekat jarak rumahnya tapi hubungannya jauh. Nah, menurut para ulama ahli tafsir, yang dimaksud tetangga dekat di sini walaupun jarak rumahnya jauh, namun mereka seiman dengan kita, seagama dengan kita, seakidah dengan kita, itulah tetangga kita. Dan sebaliknya, walaupun jarak rumahnya secara ukuran meter dekat, namun mereka berbeda agama, berbeda iman, berbeda keyakinan, berbeda akidah, itu berarti jauh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada teman sejawat. Yang ketujuh, kepada ibnu sabil, dan yang kedelapan, kepada hamba-hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, yang bersikap sombong, terlepas dari apakah dia bersikap sombong dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, dengan kekayaannya, dengan ilmunya,
dan dengan sebagainya. Yang namanya sombong itu sangat amat tidak disukai oleh Allah, dan Allah mengharamkan surga dimasuki oleh orang-orang sombong. Artinya orang-orang yang hidup sombong oleh Allah diharamkan masuk ke dalam surga, walau kana abidan, sekalipun ia seorang ahli ibadah. Tapi kalau sombong oleh Allah diharamkan masuk surga. Dan kesombongan yang dimaksud menurut agama adalah raddul haq, batalul haq, menolak kebenaran. Siapapun yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang telah disampaikan oleh para nabi, para rasul, oleh para ulama, maka orang yang menolak kebenaran yang datang dari Allah itu oleh agama dikatakan orang sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian firman Allah dalam Al-Qur'an surah 4 An-Nisa juz 5 ayat 36. Itulah kelompok yang pertama yang kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar, laisa lahum yadani wala rijlani. Mereka tanpa kedua tangan, tanpa kedua kaki, buntung tangannya, buntung kakinya. Sekarang kita lihat kelompok yang kedua. Mudah-mudahan kita nanti tidak termasuk dalam kelompok yang pertama tadi, yang suka menyakiti tetangga. Jadi kalau kita nyetel musik, jangan kenceng-kenceng, apalagi nyetel musiknya malam, jam 12, jam 1, dimana jam 12 itu orang udah punya istirahat, sedang tidur. Kita harus peka perasaan kita. Kalau tetangga kita ada yang sedang sakit gigi, kita harus bisa meraba perasaan mereka. Jangan sombong, ini kan rumah gua, nyetel musik kan di rumah gua, tip gua, ada urusan apa dengan? Nggak boleh begitu. Kita harus peka perasaan kita. Bagaimana kalau umpama kita sedang sakit gigi atau sedang sakit, tiba-tiba tetangga kita nyetel musik kencang, bagaimana perasaan kita? Jadi kita harus bisa meraba perasaan orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang kedua, wasani yusaruna min kuburin ala suratil hanajir. Kelompok yang kedua oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar ala suratil hanajir, dalam keadaan berbentuk BABI, dibaca ulang ya, BABI dibaca. Nah, siapa ini ya yang nanti oleh Allah di hari kiamat akan dibangkitkan dari kuburannya, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berbentuk babi? Siapa ya orangnya? Mudah-mudahan kita enggak ya. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, jangan sampai masuk dalam kelompok yang kedua ini. Mari kita lihat apa dosa yang mereka lakukan ketika hidup di alam dunia, sampai-sampai di hari kiamat mereka oleh Allah dikumpulkan dalam keadaan berbentuk babi. Berbentuk babi. Mari kita lihat. Mereka adalah alladzina yatahawanuna bis sholawat. Mereka adalah orang-orang Islam yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Orang Islam yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, kelak di hari kiamat di padang mahsyar mereka oleh Allah akan dikumpulkan dalam keadaan berbentuk BABI alias babi. Nauzubillah min. Kalau nggak percaya silakan. Mulai besok subuh jangan sholat, berhenti sampai modal. Kalau nggak percaya silakan. Kalau penasaran, udah mulai besok berhenti sholat sampai mati. Nanti dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar, kata Nabi, dalam keadaan berbentuk babi. Sekarang saya mau nanya, boleh nggak nih? Pernahkah saudara-saudara melihat babi sholat? Pernahkah saudara-saudara melihat babi sholat? Enggak. Apa bedanya babi dengan kita? Babi punya mata, kita berarti sama enggak? Babi ada hidungnya,
Kita ada. Babi ada telinganya? Berapa? 2. Kita ada telinganya? Berapa? Sama kan? Babi makan? Kita makan. Babi kawin? Kita? Babi punya anak? Punya. Kita? Sama. Banyak persamaannya. Bedanya 1, babi kakinya 4, kita 2. Kita pun kalau posisi ngerondang, kaki jadi 4. Posisi begini kan jadi tuh 4. Coba babi kalau berdiri dia, 2 kakinya. Ini kaki. Cuma kalau babi begitu jalannya dengan 4 kaki. Perbedaan yang paling mendasar yang paling mencolok antara kita dengan BI adalah sholat. Babi enggak sholat, kita mah harus sholat. Kalau kita enggak sholat berarti Allah, makanya yang enggak sholat nanti oleh Allah dirubah jadi babi di hari kiamat. Percaya silahkan, enggak percaya juga enggak apa-apa. Saudara percaya, saya enggak merasa diuntungkan. Saudara enggak percaya, saya enggak merasa rugi. Cuma nanti kalau nanti di hari kiamat terbukti benar-benar berubah jadi babi, jangan menyesal, jangan menyalahkan siapa-siapa. Karena sudah sampai kebenaran kepada kita disampaikan oleh para nabi, para rasul, para ulama. Kita sudah mendengarnya tapi kita enggak menghiraukannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an surah ke-107 yaitu surah Al-Ma'un juz 30 ayat yang keempat dan kelima, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yakni suka menanti-nanti sholatnya. Pengertian lalai dari sholatnya, pertama, ketika sholat dia enggak khusyuk. Ketika sholat, ya, ucapan-ucapan yang diucapkannya, bacaan-bacaan sholat dari mulai takbiratul ihram Allahu akbar sampai salam assalamualaikum. Gerakan-gerakan yang dilakukannya gerakan-gerakan sholat, tapi hatinya bukan ingat kepada Allah, malah justru hatinya berpaling dari Allah, malah justru hatinya ingat dunia. Ingat pekerjaan, ingat janda sebelah, ingat hutang, ingat istri, ingat anak. Padahal itu sedang sholat. Padahal salah satu di antara maksud dan tujuan kita diperintahkan sholat berdasarkan Al-Quran surat 20, surat Toha juz 16 ayat 14 kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi kita harus berusaha kalau sholat harus khusyuk. Gimana caranya supaya kita sedang sholat ingat kepada Allah? Ini lagi sholat ingat jemuran, belum diangkatin karena turun hujan. Aduh, jemuran saya kehujanan. Nah, para jamaah itu yang pertama. Yang kedua, melalaikan sholat, maksudnya melalaikan waktunya. Padahal waktu-waktu sholat 5 waktu sudah ditetapkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya masing-masing sudah ada ketetapan waktunya. Tapi kita suka menanti-nanti, mengakhirkan sholat dari waktu yang ditetapkannya. Misal sholat subuh dari mulai jam 4 lewat misalnya 4 lewat 15 menit sampai terbit matahari di ufuk timur. Nah, kita terbit matahari biasanya sekitar jam berapa? Hah? Emang sih berubah-ubah ya? Nggak anggar, tapi biasanya umumnya kita ambil rata-ratanya aja deh.
6 lewat ya. Lewatnya berapa nggak usah sebut ya. Pokoknya 6 lewat aja ya. Umpama nih, biasanya terbit matahari pada umumnya jam 6 lewat. Lewat sedikit lah. Kalau lewat banyak nanti lewatnya 60 menit ya, jadi 1 jam. Lewat sedikit lah. Nah, katakanlah misal jam 6 lewat 20 umpama. Nah, kita sholat subuhnya jam 8. Nah, berarti kita melalaikan sholat. Ini kata Allah celaka, akan celaka. Nanti oleh Allah akan dimasukkan, dibakar di dalam neraka sakor. Ketika mereka sedang dibakar di dalam neraka sakor, lalu mereka ditanya oleh malaikat, masalah kakum fi sakor? Apa yang menyebabkan kamu dibakar di neraka sakor? Mereka jujur menjawab, nggak bisa bohong. Mereka menjawab, lam naku minal mustallin. Dulu ketika kami hidup di alam dunia, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendirikan sholat atau melalaikan sholat, bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat. Ketika setelah Rasulullah menerima perintah sholat yang 5 waktu, yang asalnya 50 waktu kemudian dikurangi, akhirnya ditetapkan 5 waktu. Walaupun sholat yang kita kerjakan sehari 9 waktu, tetap Allah akan ngasih pahala sama dengan pahala mengerjakan sholat 50 waktu. Karena Allah tidak akan pernah mencabut kembali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan asalnya 50 waktu. Oleh karena Rasulullah memohon dikurangi, karena umat itu tidak akan kuat, kata Rasulullah, melaksanakan sholat sehari semalam 50 waktu. 5 waktu aja banyak yang lolos, banyak yang telak, banyak yang nggak eling, apalagi 50 waktu. Luar biasa. Rasulullah tahu keadaan umat. Kita berterima kasih sama Rasulullah. Itu jasa Rasulullah. Akhirnya sholat ditetapkan 5 waktu. Makanya udah 5 waktu, udah jangan dikurangin lagi. Jangan dikurangin lagi sama kita. Ya, jangan dikurangin lagi. Subuhnya kagak, zuhurnya kagak. Berarti cuma asar maghrib bisa 3 waktu. Kita kurangin berarti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Rasulullah menerima perintah sholat, kemudian Rasulullah dikawal oleh malaikat Jibril berkunjung ke surga dan ke neraka. Nah, ketika Rasulullah berkunjung ke neraka, melihat situasi kondisi keadaan di neraka seperti apa, saat itu banyak yang dilihat oleh Rasulullah. Banyak tamsil-tamsil, gambaran-gambaran, pengibaratan tentang umatnya yang dilihat Rasulullah di neraka. Di antaranya beliau mengatakan, Lailatul usriya bi ila samai, ra'aitu rijalan wa nisaan yudrabuna ala ru'usihim fatasilu dimahum ka nahril 'azim. Fayaquluna ya waila wa yasbura. Faqultu li Jibril alaihi salam, man haula ya Jibril? Qala alladziina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Nah, kata beliau, pada malam aku dimi'rajkan, di neraka aku melihat sekumpulan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang jumlahnya begitu banyak, sulit untuk dihitung. Mereka semuanya kepalanya sedang dipukul-pukul pakai gada. Gadanya datang sendiri. Dia lari kemana itu gada ngikutin terus. Dipukul di sini, dia lari ke sana, terus ngikutin, hajar terus. Gada sendiri, nggak ada yang megangnya. Dan gadanya banyak, orang-orangnya banyak. Sampai poloknya, kepalanya pecah, poloknya keluar. Patasilu dimaguhum kanahril azim, kata Rasulullah. Polok mereka, pala mereka pecah, poloknya keluar. Oleh karena orangnya banyak, itu polok mengalir banyak, bagaikan sungai yang besar. Itu polok mengalir, polok dari kepala mengalir bagaikan sungai besar. Karena orangnya banyak, bukan jutaan lagi, bukan miliaran lagi, banyak yang meninggalkan sholat. Nah, mereka ketika dipukul mereka kesakitan. Ya nggak usah dipukul di sana lah. Sekarang aja coba sini, maju ke depan ini. Saya maju ke depan ini. Ini saya pukul ini. Ayo sini. Ya, ini besi ini. Nanti pukulan sana gede, gak ada. Datang sendiri, kita dipukul sini lari, ikutin dia terus.
Ya kalau nggak percaya ntar lihat bareng-bareng. Masya Allah, mengalir itu kolom bagaikan sungai yang besar. Mereka kesakitan menjerit-jerit, minta tolong. Mereka mengatakan, aduh hai, celaka aku, sengsara aku, menderita aku. Rasulullah sampai melihatnya juga nggak tega. Akhirnya beliau bertanya kepada malaikat Jibril, man haulai ya Jibril? Wahai Jibril, itu siapa sih? Mereka siapa sih yang sedang dipukul-pukul sampai menjerit-jerit kesakitan? Malaikat Jibril menjawab, alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Itu adalah umatmu yang ketika hidup di alam dunia mereka bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, sehingga mengerjakan sholat setelah waktunya habis, dikodok dulu sholatnya. Nauzubillah min. Mereka tetap sholat mas sholat, cuma dikodok, di luar waktu masih dapat siksa seperti itu. Segitu ke sholat, hanya karena sholatnya dikodok dapat siksa. Apalagi orang Islam yang sama sekali meninggalkan sholat. Apalagi orang Islam yang meremehkan sholat, menganggap enteng sholat, apalagi yang menentang kewajiban sholat, itu bisa kafir. Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya dalam Al-Quran surat Toha Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha. Itu kata Allah, suruhlah keluargamu, istri dan anak-anakmu untuk mendirikan sholat dan bersobarlah dalam mengerjakan sholat. Sobar. Nanti di surga kita nggak usah sholat lagi, kita tinggal menerima pahala besar dari pahala sholat yang kita kerjakan di dunia. Di surga mah nggak usah ibadah lagi, surga mah tinggal senang-senang. Jadi sebelum senang-senang kita di sini dunia, kita diuji dulu oleh Allah, harus capek dulu, capek ibadah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa, perjuangan harus pula disertai doa. Hidup ini perjuangan. Siapapun yang hidup dalam dunia harus mau berjuang di jalan Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah, supaya nanti di akhirat kita bahagia, ditempatkan di surga. Karena Allah sudah menjanjikan surga dan berbagai macam fasilitas, kenikmatan, kesenangan yang tiada tara, tiada banding, kenikmatan yang sempurna sudah Allah sediakan, sudah Allah janjikan di surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni a'dadtu li ibadis shalihin ma la ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basar. Aku, kata Allah, sudah menyediakan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah tersirat di benak hati manusia. Kenikmatan surga tidak bisa dibayangkan seperti apa nikmatnya, saking nikmatnya. Kenikmatan dunia kecil tuh, sebentar. Contoh nih, kita makan pakai ayam bakar, ya katakanlah 2 potong lah. Habis itu 2 potong. Terasa nikmatnya kapan tuh? Saat ayam bakar masih ada di rongga mulut dan lewat tenggorok. Begitu masuk, udah lembut, masuk lambung, dibuang ke toilet, nikmat lagi enggak? Kali nikmat diambil lagi, makan lagi, enggak? Itu ayam bakar semalam itu. Itulah dunia, nikmat sebentar. Kerasa nikmatnya begitu lihat di tenggorokan, sebentar. Makanya kita jangan mengejar kenikmatan yang sebentar lalu melupakan kenikmatan yang kekal abadi di akhirat. Bodoh kita, rugi kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmatnya sebentar, enggak lama. Lihat, tanyain sama pengantin baru tanya, nikmatnya lama enggak? Enggak, paling lama 1 jam. Itu pun enggak. Katanya
Jamil ya? Ada sejam nggak? Hah? Sebentar nikmatnya pas injal aja, pas keluar ke air mani itu nikmat. Setelah itu nggak nikmat lagi, yuyus, capek. Kok jadi gitu sih? Ya itulah dunia. Makanya kata Allah, wallah, kata Rasulullah, wallah ma dunya fil akhirah illa ma yaj'alu mislu ma yaj'alu usbu'ahu fil yami fal yanjur bima yarji'u. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, demi Allah, kenikmatan di dunia ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan kenikmatan nanti di akhirat di dalam surga. Kenikmatan dunia ini nggak ada apa-apanya. Demi Allah, kata Rasulullah, diibaratkan seperti kenikmatan dunia itu kecil, sebentar. Diibaratkan seperti seseorang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan, lalu dia angkat jarinya. Payang bima yarji'u. Coba perhatikan apa yang kembali dari jari telunjuknya. Cuma setetes serat. Itulah dunia yang setetes. Sementara air laut yang begitu luas, itulah akhirat, nikmat surga itu. Jadi nggak seberapa. Makanya kata Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kenikmatan dunia. Terlena dengan kenikmatan dunia yang sebentar. Silahkan dunia cari untuk bekal ibadah, karena ibadah pun harus pakai dunia. Contoh sholat wajib nutup aurat, nutup auratnya pakai sarung, pakai koko. Itu kan dunia, harus dibeli pakai Enggak stop kita sholat telanjang. Silahkan cari dunia, tapi untuk ibadah, bukan untuk senang-senang. Nanti senang-senangnya di surga yang sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah jam berapa sini? Jam berapa, Pak? 9. Jam 9 kurang 10. Kurang 20. Ya, insya Allah bisa 2 lagi lah. Kan semuanya ada 12 kelompok. Ini yang baru sampaikan baru 2, yaitu alladzina yatahawanuna bis shalah hum yuhsaruna yaumal qiyamati ala suratil hanajir. Orang-orang Islam yang bermalas-malasan mengerjakan sholat, mereka akan dibangkitkan dari kuburannya di hari kiamat dan dikumpulkan di padang mahsyar, kata Nabi, ala suratil hanajir, dalam keadaan berbentuk babi. Naudzubillah min. Coba saya jawab jujur, lebih mulia babi apa lebih mulia orang yang meninggalkan sholat? Jawab jujur pakai akal yang sehat. Ya, kita berpikir malam ini. Menurut bapak-bapak ini saya nanya doang, jawabannya betul sama saya nggak dikasih hadiah, jawaban salah juga nggak dikasih apa-apa, cuma nanya doang. Kita berpikir yang bertafakur, lebih mulia babi apa lebih mulia orang yang meninggalkan sholat? Lebih mulia babi. Keterangannya ada di kitab Safinatun Najah. Yang tidak dimuliakan oleh agama atau yang dihinakan oleh agama ada 6. Nah, babi ini menempati nomor urut yang ke-6, paling bawah. Sementara orang yang meninggalkan sholat menempati nomor urut yang paling pertama. Itu mananya babi lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat. Apa alasannya? Kalau babi nggak sholat pantas nggak? Wajar tidak? Kurang ajar tidak? Babi nggak sholat kurang ajar nggak? Babi nggak sholat pantas wajar. Kenapa? Karena binatang nggak dikasih akal, dan oleh Allah nggak diwajibkan sholat ini diwajibkan oleh Allah kepada manusia, kepada babi, kepada manusia. Kalau manusia oleh Allah dikasih akal, bisa berpikir, dengan akal bisa menciptakan pesawat dan sebagainya. Dia harus menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Kan? Yang kedua, kalau sholat itu kan diwajibkannya kepada manusia. Setelah manusia itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru boleh sholat. Kalau belum syahadat nggak boleh sholat. Nah, yang ketiga, kalau babi makan rezeki dari Allahnya enggak sebanyak manusia.
Babi makannya apa sih? Babi makannya apa makanannya? Katanya babi kalau di kandangnya nggak mendapatkan jatah makanan, dia kotorannya sendiri makan sama dia, tainya sendiri makan sama dia. Itulah binatang yang paling jorok. Coba manusia kalau begitu gimana? Ini lebih dari babi. Kalau babi mah makan kotoran sendiri, walau pantas binatang. Masa manusia makan kotoran sendiri? Kan? Gila berarti. Tapi manusia makan rezeki dari Allah, apa aja dimakan. Berbagai macam buah-buahan dia suka manusia. Ya, jeruk, mbak, anggur masuk, kecapi masuk, salad digigit. Banyak makan rezeki dari Allah. Padi, bahkan sampai aspal sama dia. Aspal buat jalan dimakan sama dia manusia. Nggak ada babi makan aspal, tapi manusia makan aspal itu. Korupsi maksudnya. Uang untuk aspal jalan sama dia dikuntit gitu. Beras, itu kan makan aspal namanya itu. Babi memakan rezeki Allah sedikit, makanya Allah nggak perintahkan sholat kepada babi. Oleh karena manusia makan rezeki dari Allah banyak, maka manusia harus membuktikan rasa syukurnya kepada Allah. Cuma sehari semalam cuma 5 waktu menghadap Allah. Sisanya kalau satu waktu 4 menit kali 5 waktu berapa? 20 menit. Kan 1 jam itu 60 menit. 60 menit diambil 20 menit, sisanya masih banyak 40 menit untuk dunia. Silakan untuk kerja, untuk ngojek, untuk ke pasar, untuk jualan, untuk bertani. Allah cuma minta 20 menit sehari malam, masa nggak bisa? Kita dikasih oleh Allah, dikasihnya oleh Allah, dikasih bisa melihat oleh Allah, masa nggak bisa bersyukur pada Allah? Makanya Allah akan murka kepada orang yang meninggalkan sholat. Lihat nanti Allah diancam dengan api neraka sakor. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tambah, kita lanjutkan dulu. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga, wasalisu yusaruna min kuburihim wa butunu mislal jibal mamlu'atum minal hayati wal qaribi kamislil bigol. Kelompok yang ketiga akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan perutnya besar. Perutnya besar, sebesar gunung. Ya, kita nggak bisa mikir itu. Itu bahasa kinaya, bahasa majaz. Saking besarnya itu perut sampai diibaratkan gunung, itu bahasa kinaya. Yang jelas besar banget perutnya, sampai nggak bisa jalan, keberatan perut, gedung. Nah, perutnya besar. Nah, perutnya yang besar tersebut, di dalam perutnya dipenuhi dengan ular dan kalajengking. Di dalam perutnya itu banyak ular dan kalajengking. Sengaja itu ular diutus oleh Allah ke dalam perutnya kalajengking untuk menyiksa dirinya, untuk menggerogoti apa yang ada di dalamnya. Allah Maha Kuasa. Bagi Allah sangat mudah untuk mendatangkan ular ke dalam perut seseorang, karena Allah Maha Kuasa. Nabi Adam ada diciptakan tanpa ayah tanpa ibu, ada enggak? Buktinya ada kita anak cucu Nabi Adam. Ada. Itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah tanpa ibu. Coba kejar pakai akal nggak bisa mengejarnya. Mentok akal. Berarti akal secara apapun terbatas kemampuannya. Akal manusia, inteligensi manusia, IQ manusia, secerdas apapun tidak bisa melebihi kekuasaan Allah. Karena akal ciptaan Allah, akal makhluk Allah. Setiap makhluk Allah pasti punya keterbatasan, punya kelemahan, punya kekurangan. Kekuasaan Allah yang dominasi. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah tanpa ibu. Ada Nabi Adam, buktinya ada kita. Coba kalau Allah nggak menciptakan Nabi Adam, ada nggak kita? Nggak ada. Allah Maha Kuasa mendatangkan ular kalajengking ke dalam perut seseorang karena dia nggak pernah sholat. Kecil bagi Allah Maha. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya segala perkara
Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka cukup bagi Allah mengatakan kepadanya, kun, jadi, ada, maka terjadi. Ada apa yang Allah kehendaki. Allah Maha. Kekuasaan Allah nggak terbatas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang nanti dibangkitkan dari kuburannya dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam badan perutnya besar, di dalam perutnya penuh dengan ular dan kalajengking yang Allah datangkan ke dalam perutnya sebagai siksaan baginya. Mereka itu siapa? Apa dosanya ketika hidup? Kata Nabi, alladzina yamna'una zakat. Mereka itu orang-orang yang tidak mau membayar kewajiban zakat. Jadi hartanya dimakan sendiri. Hak fakir miskin, hak 8 asnaf lah. Kan yang berhak menerima zakat ada 8. Itu enggak diberikan kepada mereka, dimakan semua sama dia. Itu haram. Kalau orang kaya raya, katakanlah uangnya banyak berlimpah, rumahnya mewah, gedung bertingkat, mobilnya banyak serba mengkil lah, istrinya pun 4, setiap pagi sarapan makan ketupat, kaya, hartanya di mana-mana, banyak uangnya, tapi pelitnya 17 setan, nggak mau zakat. Yang hukumnya wajib, jangankan zakat, jangankan sedekah yang hukumnya sunnah. Notabene zakat yang hukumnya wajib aja dia nggak mau, pelit, sayang. Nah, berarti di dalam hartanya ada hak fakir, ada hak 8 atap yang nggak diberikan, berarti dia itu dosa. Nah, orang kaya raya banyak hartanya dan hartanya sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti emas, nisab zakat emas itu 93 gram atau 90 sampai 93 gram. Kalau kita punya emas 93 gram, itu berarti sudah mencapai nisab. Berarti itu emas sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Kalau umpama 1 gram harganya 500.000, tinggal dikali aja 500.000 kali 93 gram, berapa nih jumlahnya? Jumlah uangnya berapa? Ya sekian lah. Cuma diambil 20%, sedikit doang. 2,5% sedikit. Kalau 1 juta, 2,5% dari 1 juta itu cuma 25.000. Kita punya uang 1 juta nih, kita keluarkan zakatnya 25.000, masih banyak ke sisanya? Masih banyak banget buat kita itu. Nah, itu yang 25.000 itu untuk hak fakir yang dapat asnaf, fakir miskin dan seterusnya yang dapat asnaf. Keluarkan zakatnya. Nah, orang kaya yang kaya, orang kaya yang kaya kayak apa sih? Orang kaya raya. Dikira kaya monyet. Orang kaya yang kaya, oh raya bukan monyet, kaya raya ya. Orang kaya yang kaya raya, gitu. Yang hartanya mencapai nisab tapi dia bakhil, bin kikir, bin pelit, bin madit, bin kumat, bin buntut kasilan, bin merecet koneng, cap jahe, nggak mau, jangankan sodakoh yang hukumnya oh ya, jangankan sodakoh yang hukumnya yang hukumnya wajib aja zakat nggak mau mengeluarkannya. Nah, orang seperti ini nanti di hari kiamat, lihat saja nanti oleh Allah akan dibangkitkan dari kuburannya, tahu-tahu perutnya udah besar aja. Kemudian dia dihalau, digiring, suruh jalan masal. Manusia banyak di hari kiamat, dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Adam banyak, berjubel-jubel. Kalau waktu wukuf di padang Arafah jemaah itu nggak seberapa. Nanti itu seluruh manusia dari mulai umat Nabi Adam itu digiring kepada masal. Nah, kita perutnya besar nih, pada masal jauh lagi. Tersiksa udah. Di sana kita mau berhenti nggak bisa berhenti, terus kedorong sama yang lain, nggak bisa berhenti. Nyari tukang es nggak ada, tukang es. Nyari warteg nggak ada. Di sana kehausan, dahaga, lapar. Laparnya, hausnya bukan 1 hari, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun kita di sana. Lihat aja nanti.
Apa yang saya sampaikan ini semuanya ada dalilnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam Al-Qur'an surah yang ke-9 At-Taubah. Surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 34 Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Kurang semangat ah, loyok. Allah gitu tuh. Allah biar sehat. Allah sehat. Dan orang-orang yang menyimpan emas, orang-orang yang menyimpan emasnya disimpan, ditumpuk-tumpuk, nggak dikeluarkan zakat. Dan perak, emas perak, disimpan di lemari, ditumpuk-tumpuk, udah banyak. Oleh karena pelit, nggak dikeluarkan zakatnya. Dan mereka tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah. Maka kata Allah, "Fabasyirhum bi'adzabin alim." Maka sampaikanlah kepada mereka berita gembira bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat pedih. Nah, bahasanya indah banget. Kabar gembira tapi dengan azab yang pedih. Kan itu menyakitkan banget. Kalau kabar gembira dengan dapat hadiah bidadari kan senang gitu ya, nyambung gitu ya. Ini kabar gembira, sampaikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat amat pedih, azab yang sangat amat menyakitkan. Apa azabnya? Kita buka ya. Tadi surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 34. Nah, azabnya dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, ayat 35. Ini azab siksa bagi orang-orang yang menyimpan emas perak ditumpuk-tumpuk tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ini azabnya nih. Dikasih tahu sama Allah nih. Saya hanya sekedar penyambung lidah menyampaikan saja. Sebab ini yang saya baca Quran, firman Allah dalam Al-Quran surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 35. Kata Allah begini, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa bi'ajibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum